Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa Keluarga. Kita bertemu lagi untuk saling melayani, saling mendoakan, saling mengingatkan. Bahkan kita selalu rindu ada di hadirat Tuhan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mulai acara kita, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberi kesempatan bagi kami ada di saat ini untuk datang di dalam rumah doa. Kami datang ke dalam rumah doa untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kerinduan kami Tuhan hanya selalu ada di hadirat-Mu. Sebab itu Roh Kudus tuntun kami dari awal sampai selesai acara kami. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kami kuasa, memberikan kami Tuhan hikmat, bahkan selalu ada dalam roh, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami akan membuka ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang mengganggu kami, roh-roh yang di luar dari Roh Kudus, semua kami tolak, usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau sambut, kami mau beribadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita nyanyi pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Saudara, seberapa kita yang sudah ada mengikuti acara ini, mari kita datang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan buka hati bagi Roh Kudus bekerja saat kita menyembah. Haleluya, 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 glory, haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan.
Ajaib karyamu Tuhan, ajaib kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kerinduan kami agar kami dan seisi umat kami diselamatkan, menyembah-Mu, digenapi firman-Mu dalam keluarga kami diselamatkan. Kami sekeluarga menyembah-Mu, memuji-Mu, melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi sekembali pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Oh. Puji Tuhan, saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, walaupun apa yang kami berikan, persembahkan saat ini belum seberapa ya Tuhan, dibanding dengan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami naikkan syukur, terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu lah semuanya Tuhan boleh terjadi. Semua karya agung-Mu mulia, semua dapat terlaksana karena kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu menyelamatkan kami dalam Yesus. Kami bersyukur, kami akan saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati buat firman-Mu. Sucikanlah hati kami, Roh Kudus, bersihkan, kuduskanlah Tuhan. Jadikan tanah yang subur, tanah yang baik, karena benih firman Tuhan adalah benih yang baik. Apabila dia masuk dan tertanam, Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, dan kami yakin akan bertumbuh dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau sambut firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Semua umat-Mu yang mendengar menerima berkat lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita mau baca dalam Yesaya 53 ayat 1 ya saudara. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, buka Alkitab saudara, kita baca bersama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Berarti dia mati ya. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sampai di situ dulu ya saudara. Ini adalah nubuatan tentang Yesus, hamba Tuhan yang menderita. Jadi Yesus sudah dinubuatkan sejak 2000 tahun yang lalu sebelum dia datang ke dunia ini. Yesaya telah memberitahukannya, seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa Yesus adalah seorang hamba Tuhan yang menderita. Dia menderita karena pemberontakan kita, saudara. Intinya bahwa Yesus sudah direncanakan sejak Tuhan merencanakan dunia ini, menyelamatkan dunia ini, yaitu orang-orang berdosa ya, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita sudah pelajari waktu-waktu lalu, bahwa manusia telah jatuh dalam dosa setelah melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia mati dan dihalau dari Taman Eden. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah, membawa kita ke Taman Firdaus. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus, melalui keselamatan yang disediakan oleh kasih karunia Bapa di dalam Yesus, supaya kita tidak binasa tapi kita beroleh keselamatan. Nah, dia sudah direncanakan sejak awal. Yesaya telah memberitahukan kepada umat Israel bahwa ada seorang hamba Tuhan yang akan datang, yang akan menanggung dosa umatnya. Kita pelajari di sini ya saudara, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia terjadi pada saat Yesus mati. Dengan kematian Yesus telah terjadi pertukaran antara Yesus dan manusia yang mau percaya kepadanya. Ya saudara, Yesus dikatakan bahwa dia rela ditindas, rela dihina, rela ditimpakan semua kejahatan manusia kepadanya. Ada 7 ya pertukaran. Kalau saya bisa ambil dari ayat ini, ada 7 pertukaran. Yesus menukarkan dirinya untuk membebaskan manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia dari segala hukuman dosa. Jadi pertama, Yesus rela dihukum karena dosa dan kejahatan kita, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dia rela dihukum karena apa? Karena penghukuman pada zaman itu, orang yang berdosa penghukumannya apa? Harus mati. Yesus rela dihukum karena dosa dan kejahatan kita, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang harus menerima hukuman itu, tapi Yesus menggantikan kita. Jadi ada pertukaran. Yesus menukar dirinya untuk semua orang, untuk semua manusia, bahkan bukan cuma untuk umat bangsa pilihannya, tapi untuk semua orang yang mau menerima
apa yang Yesus berikan, yaitu keselamatan. Dia mau menanggung hukuman dosa supaya kita tidak dihukum, ya saudara. Kedua, Yesus rela disiksa, dianiaya, menderita karena kita, supaya kita beroleh selamat. Yesus rela disiksa, dianiaya, menderita karena kita. Dia menderita karena kita. Dia dianiaya, dia disiksa supaya kita tidak mengalaminya. Dia yang mengambil semua itu bagi dirinya. Dia menukarkan dirinya untuk menanggung semua itu supaya kita beroleh keselamatan. Bukan main, Tuhan punya kasih untuk menyelamatkan ciptaannya, manusia, ciptaan Allah yang paling mulia, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan selanjutnya yang ketiga, saudara, Yesus rela mati supaya kita beroleh bagian dari hidupnya, yaitu hidup yang kekal. Seharusnya kita yang mati, kita yang putus hubungan dengan Tuhan, kita yang harus mati binasa dalam kekekalan. Tapi Yesus ambil kematian itu. Dia menanggung kematian itu. Dia mati, dia rela mati. Untuk apa? Untuk memberikan hidupnya. Dia menggantikan kematian itu. Dia menggantikan hidup bagi kita. Dia rela menjalani kematian supaya kita beroleh hidup, yaitu bagian dari hidupnya yang dia berikan kepada kita, saudara. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita manusia. Yang keempat, apa saudara? Yesus digantung pada kayu salib, menjadi terkutuk. Memang pada zaman itu orang yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk, orang yang penuh dengan kejahatan dan penghakiman, dan terakhir adalah hukumannya adalah digantung di kayu salib. Nah, orang yang tergantung di kayu salib itu berarti orang yang terkutuk. Nah, Yesus rela mati tergantung, dia rela tergantung di kayu salib untuk menanggung kutuk kita supaya kita beroleh bagian dari berkat-Nya. Saudara, kita rela, kita diberikan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Karena apa? Yesus telah menanggung kutuk kita. Yesus mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Luar biasa karya Tuhan Yesus. Dan yang kelima, saudara, Yesus menanggung malu, telanjang, miskin dan telanjang, saudara. Kenapa? Dia di kayu salib tinggal memakai kain sehelai dan cawat, ya saudara. Dia ditelanjangi. Apakah malu, ya saudara? Dia menanggung malu. Karena apa? Karena dosa manusia memalukan. Dia tanggung semua yang memalukan itu. Supaya apa? Supaya kita mendapat bagian dari kemuliaan. Luar biasa, saudara. Dia mau menanggung malu, tergantung di kayu salib dengan telanjang, miskin dan telanjang, supaya kita beroleh kemuliaan. Saudara, dia telah menanggung semua itu. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Kuncinya adalah kasih. Kasihnya yang sungguh besar kepada manusia. Yesus, saudara, di perjalanan menuju salib, menuju Bukit Golgota, apakah dia berjalan dengan damai dan tentram? Dia dicambuk, saudara. Dia dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada besi. Cambuk yang biasa digunakan oleh bangsa Romawi apabila menghukum manusia. Sengaja dibuat begitu supaya darahnya mulai menetes, supaya dia cepat habis darahnya dan dia cepat mati di kayu salib. Dia dicambuk. Setiap kali cambukan itu diberikan, ditarik cambukannya itu, pasti dagingnya akan mengikut di cambukan itu, di ujung besi itu, dan darahnya mengalir keluar. Saudara, bukan itu saja. Setelah di atas kayu salib, untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, dia ditikam lambungnya dan mengeluarkan darah dan air. Yesus rela tubuhnya dihancurkan, dagingnya hancur menjadi bilur-bilur. Dan apa, saudara? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia menanggung sakitnya yang luar biasa. Pada saat dicambuk, sakitnya luar biasa. Saudara, kalau saudara terpotong aja kalau lagi masak dan terkena pisau, darah keluar, apa nggak perih? Sangat perih, sakit sekali. Kalau orang aja jatuh, tercukur misalnya dengkulnya, aduh sakit sekali.
apalagi dicambuk, cambuk sampai pecah, seluruh dagingnya pecah dan pembuluh-pembuluh darahnya pecah, mengeluarkan darah. Ya saudara, tubuhnya rela dia hancur, dia rela menerima semua itu. Dagingnya hancur, dagingnya terpecah-pecah, bilur-bilurnya Tuhan Yesus, supaya dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Dan ada firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tuhan menyediakan kesembuhan oleh bilur-bilurnya, supaya segala sakit kita, sakit penyakit apapun yang kita alami, Tuhan sudah menanggung lebih dari itu. Kesakitan yang dia terima, yang dia rasakan pada saat dia mau disalibkan, dan di atas salib pun dia masih menerima ditusuk, ditombak, ditikam, kepalanya dikasih mahkota duri lagi. Nah, duri itu dipukul lagi kepalanya dengan tongkat mereka, sehingga menusuk ke dalam kepala. Ya saudara, dan darahnya mengalir keluar. Itulah yang menyembuhkan kita. Tuhan menanggung kesakitan, dan oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia telah menyediakan, dia menggantikan itu semua bagi kita. Dia melakukan semuanya itu bagi kita. Dia rela menanggung itu supaya kita diselamatkan, supaya kita dibebaskan, supaya kita disembuhkan. Yesus rela mati, yang ketujuh ya saudara, untuk menebus, menggantikan kita dari kematian kekal. Harusnya kita yang mati, harusnya dia tinggal di kerajaan yang mulia dan melihat manusia sedang menuju kepada kematian, dan akhirnya mati kekal dalam kerajaan maut, dalam api neraka. Tapi tidak saudara, dia menggantikannya. Dia rela mati untuk menanggung dosa kita. Kematian kekal kita diambilnya, sehingga kita boleh menerima hidup kekal. Bukan main saudara, begitu besar kasih Allah, begitu besar cintanya bagi umat manusia, supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita menganggap pada waktu Yesus disalibkan, kejahatannya dikatakan dalam Yesaya 53 itu, dia ditimpa kejahatan. Kita mengira bahwa dia ditimpa dengan tulah karena kejahatannya, tetapi sesungguhnya kejahatan kita yang ditanggungnya, yang dipikulnya. Sungguh besar kasih Allah bagi kita saudara. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan kita lupakan, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita tidak mau percaya bahwa dia Yesus itu adalah Tuhan. Jangan kita bilang, dia manusia, dia anaknya Yusuf, dia anak tukang kayu, seperti orang-orang Yahudi. Mereka berkata seperti itu. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan dia itu datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Maksud apa? Untuk memulihkan manusia ke dalam taman yang Tuhan sediakan, membawa kembali manusia ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebab itu saudara, kita buka hati bagi dia. Kita jangan tinggalkan. Bagi yang sudah menerima Yesus, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan karya Allah yang besar. Jangan lupakan pertukaran yang terjadi. Dia telah menukar dirimu dengan dirinya. Dia menukar dosamu dengan sakitnya. Dia menukar kematianmu dengan kematiannya. Dia menukarkan semuanya untuk hidup kita. Untuk hidupmu dia rela mati. Untuk menyembuhkanmu dia rela tubuhnya, dagingnya menjadi hancur, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dia menanggung sakit kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini kita mau renungkan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa kita diselamatkan karena kasih-Nya. Kasih-Nya sungguh besar dalam hidup kita. Dia rela melakukan semuanya itu karena kasih-Nya, karena cintanya bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Kita nyanyi pujian. Dia disiksa, disalibkan hanya untuk menebus dosa kita. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati tebus dosaku.
betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Oh, disiksa dan disalibkan, bahkan mati tebus dosaku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Dia rela disiksa, Dia rela dihina, Dia rela disalibkan. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Karena apa, saudara? Karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Bagi manusia, perhatiannya selalu ditujukan kepada manusia, supaya manusia jangan binasa, karena Dia mengasihi kita. Kita nyanyi pujian ini lagi. Oh, disiksa dan disalibkan, bahkan mati tebus dosaku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati tebus dosaku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus sangat mengasihi kita, Dia lakukan segalanya untuk mengasihi kita, untuk menebus dosa kita karena kasih-Nya lebih dari segalanya. Dia mengasihi kita lebih dari segala apapun. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya yang ada pada kita? Karena semua yang ada pada kita itu milik-Nya. Semua pemberiannya, semua kasih karunia-Nya telah memberikan kita kehidupan sampai saat ini, nafas, lebih dari segalanya yang Tuhan berikan, yaitu kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan tinggalkan kasih-Nya, jangan tinggalkan Tuhan. Kasihilah Tuhan. Tuhan hanya minta satu, kasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mau mengasihi Dia, dan kita mau mengasihi sesama kita. Karena itulah hukum yang terutama yang Dia minta kepada kita, hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita. Itulah yang Tuhan minta supaya kita lakukan. Saudara, apakah kita sudah melakukan semua ini? Mari kita periksa diri kita, kita periksa hati kita, kita periksa komitmen kita mengiring Tuhan. Apakah kita hanya menginginkan berkat-Nya, bukan karena kita memberi hidup kita, karena Dia telah lebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita, menggantikan kematian kita. Dia rela mati supaya kita beroleh hidup. Oh, haleluya, 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 dapat memalas pengorbanannya bagi kita. Dia telah melakukan
saudara, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Apa yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan dengan membuktikan kepada sesama kita bahwa kita mengasihi sesama orang yang kelihatan. Kalau kita mengasihi orang yang kelihatan, berarti kita mengasihi Tuhan yang secara mata jasmani kita tidak bisa nampak, tapi mata rohani kita boleh melihat bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Saudara, mari saudara, Dia telah menggantikannya bagi kita. Apa yang harus kita perbuat bagi Dia? Apakah yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Mazmur katakan, aku akan mempersembahkan, aku akan mengangkat piala penebusan bagi Tuhan. Karena Raja Daud pemazmur berkata, apakah yang dapat kuperbuat untuk membalas kasih-Nya akan daku? Dan Dia menjawab bahwa aku akan mengangkat piala penebusan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengangkat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, mengangkat, menjunjung tinggi dalam hidup kita, dan kita melakukannya dalam kehidupan keseharian kita, melalui sesama kita, sama terlebih kepada Tuhan. Roh Kudus insafkan setiap kami apabila kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, padahal Tuhan sudah rela mati bagi kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, glory. Hanya satu yang Tuhan mengasihi Dia, melakukan perintah-perintah, yaitu mengasihi sesama. Kalau kamu mendengar firman dan melakukannya, kamu akan menuruti firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, saudara, kalau ada di antara saudara yang mau memperbaharui komitmennya, mungkin selama ini saudara telah meninggalkan kasihmu kepada Tuhan. Saudara telah menjadi dingin kasihmu karena mulai mencintai dunia, mulai mencintai keindahan dunia, kenikmatan dunia. Kembali saudara, kembali datang kepada Dia. Berbaharui komitmenmu mengasihi Tuhan, supaya kasihmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Kasihmu tuh diperbaharui saat ini, minta kepada Tuhan. Berdoa saat ini, angkat tanganmu berdoa, Tuhan perbaharui kasih, perbaharui hatiku, kasihku akan Tuhan. Mulai saat ini aku mau mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini, lebih dari kenikmatan dunia, lebih dari harta dunia, lebih dari nama, lebih dari popularitas apapun di dunia ini, lebih dari jabatan. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, karena Tuhan telah melakukan, karena mengasihiku lebih dari segalanya. Dia telah melakukan, menyatakan kasih-Nya, rela mati, bahkan mati di salib, rela menanggung dosa, rela mati untuk memberi hidup, rela menanggung malu untuk memberi kemuliaan, kemuliaan-kemuliaannya bagi kita. Dia rela melakukan semua itu. Dia rela tubuhnya hancur supaya oleh biru-birunya kita disembuhkan. Saudara, jangan lewatkan begitu saja kasih Allah yang besar ini. Mari saudara, buka hati, beri Dia masuk dan memberikan kasih-Nya yang begitu berlimpah di dalam hatimu, sehingga memampukan engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bahkan mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya,
betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Oh, disiksa dan disalibkan bagai mati, tebus dosaku, betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Saudara, jika di antara saudara ada yang membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu, saudara. Tangan kananmu tinggi ke atas dan tangan kirimu diletakkan di dada, dan berkata, Tuhan, hari ini, malam ini, setelah saya mendengar firman Tuhan, betapa Engkau telah menukarkan diriku dengan dirimu. Engkau rela menanggung dosaku, Engkau rela mati karena aku harus mati binasa, tapi Engkau menggantikannya supaya kami beroleh hidup. Engkau rela menanggung dosa kami supaya kami tidak dihukum. Engkau rela dihukum supaya kami tidak dihukum. Engkau rela disalibkan, mati, disiksa supaya kami diselamatkan. Engkau rela menanggung semua derita, disiksa dan dihina. Engkau menanggung malu supaya kami beroleh bagian dari kemuliaan-Mu. Kau rela terkutuk di atas kayu salib supaya kami beroleh bagian berkat-Mu. Kau rela tubuhmu hancur karena oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih buat karya-Mu, Tuhan. Malam ini kami percaya Engkau yang menggantikan semuanya bagi kami. Engkau mengadakan semuanya bagi kami, jalan keselamatan, jalan kehidupan, supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Kami memperbaharui komitmen kami mengiring Engkau. Kami mempercayakan sungguh-sungguh hidup kami, mengasihi Engkau lebih dari segala apapun di dunia ini, lebih dari kenikmatan dunia, lebih dari keindahan dunia, lebih dari harta jabatan, lebih dari nama popularitas apapun. Nama-Mu yang ditinggikan, kasih-Mu yang lebih dari semuanya itu, yang sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap hati, Kau pulihkan hati yang terluka, Kau sembuhkan jiwa yang sakit Tuhan. Roh mereka dipulihkan. Setiap umat-Mu yang datang kepada-Mu Tuhan, Kau melihat tangan mereka Tuhan, Kau jamah mereka, sentuh hati mereka Bapa, pulihkan hidup mereka, supaya hidup mereka menjadi berkat. Mereka diberkati untuk menerima, untuk menjadi saluran berkat. Mereka diselamatkan untuk menjadi saluran keselamatan. Mereka oh Tuhan, diberkati, menerima kemuliaan-Mu, supaya mereka dapat memancarkan kemuliaan-Mu bagi sekeliling setiap kami Tuhan. Di sekeliling kami yang masih ada dalam kegelapan boleh menerima terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua jiwa-jiwa Engkau sudah menjamah, Engkau pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka mau memperbarui komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan mengasihi sesamanya untuk mewujudkan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap mereka yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang menderita sudah dipulihkan, diberi jalan bagi mereka yang tertutup jalan, dibukakan jalan. Mereka yang oh Tuhan menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, dan yang Tuhan apapun persoalan hidup umat Tuhan, mereka boleh menerima jawaban lewat firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa melakukan apa yang menjadi bagian dari setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, menjadi milik setiap kami
janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami semua. Sebab itu kami naikkan syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami percaya firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang sanggup mengubah kehidupan kami. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami, Engkau menolong pemerintahan kami, Engkau memberkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami mulai dari presiden, kepala negara kami, wakil dan semua menteri-menteri, semua kepala-kepala daerah dan sampai ke kecamatan, wilayah dan kelurahan, RT RW sekalipun, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah. Tuhan menolong mereka, memberikan selalu hikmat Tuhan, hikmat dalam melaksanakan tugas pengabdian mereka kepada negara bangsa ini yang adalah milik Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati pemerintahan kami supaya mereka dapat Tuhan dengan kesehatan. Tuhan Engkau berkati dengan kekuatan, dengan hikmat, dan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, bukan kepada manusia, bukan kepada masyarakat saja, tapi kepada Tuhan yang punya bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua Tuhan. Oh Tuhan, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga yudikatif Tuhan, berkati, berikan mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan fungsi-fungsi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan, supaya mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong TNI Polri yang berjaga-jaga untuk keamanan, yang menjaga stabilitas negara, keamanan negara kami. Berikan mereka selalu hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pemulihan terjadi di negara kami ini juga, masalah-masalah yang ada di negara ini, ke ekonomi dan segalanya Tuhan, Engkau tahu, Engkau sendiri yang dapat menolong dan memulihkan bangsa kami. Semua masalah yang ada di bangsa kami percaya Tuhan saja yang dapat menyelesaikannya. Dengan pertolongan Tuhan, semua dapat diselesaikan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan yang memimpin oleh Roh Kudus, dan kami percaya setiap kami yang ada, yang hadir, yang mendengar, bahkan baik yang di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kami, dan kami boleh menerima berkat-berkat rohani lewat firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diberi kemenangan, kami diberikan ke Tuhan kekuatan iman, percaya, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih sayang Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua saleh-salehnya, kan kita boleh berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri acara kami ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Subscribe saudara, like saudara, dan komen. Jangan lupa di-share pada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom. Haleluya. Amin.